Shalom, selamat siang, silahkan duduk. Terima kasih worship leader dan singers. Hari ini kebaktian yang ketiga minggu ini, saya akan membahas topik yang ketiga dari Shifting Up Our Faith, Shifting Up Our Faith to Lead. Bagian yang ketiga hari ini, kita bicara soal Shifting Up Our Faith to Lead. Nanti kebaktian yang keempat, kita bicara Shifting Up Our Faith to Cross Jordan, the Jordans. Dan baktian yang kelima sebagai klimaks nanti malam, saya akan bicara Shifting Up Our Faith to do the unknown. To do the unknown. Mari kita akan membaca Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 5. Topik yang ketiga, Shifting Up Our Faith to Lead. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang di seberang sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hari ini kebaktian yang ketiga, saya mau bicara Shifting Up Our Faith to Lead. Bagaimana kita bisa mempunyai iman untuk menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam kehidupan Anda, pemimpin di keluarga, pemimpin di bisnis, pemimpin di komunitas, pemimpin di apapun. Hari ini kita mesti shift our faith kalau kita. Bagi teman-teman yang ikut streaming, juga buat Anda hari ini. Mungkin Anda streaming di rumah bersama keluarga. Hari ini shift your up. Mari kita lihat ayat-ayat ini yang sangat menarik waktu saya merenungkan ini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Kalau kita baca ini karena kita tidak ada relasi dengan Musa, ya yang mati wae gitu kan. Tapi kalau Anda bayangkan ini Yosua yang selalu setiap kali bersama dengan Musa. Yosua setiap kali menjadi abdi Musa di mana-mana. Yosua tahu persis waktu dia naik di atas gunung menerima 10 perintah Allah. Yosua tahu waktu Musa marah. Yosua tahu waktu Musa melakukan semuanya. Buat Yosua perpisahan ini adalah sesuatu yang berat sekali. Karena selama ini dia attached to Musa. Tiba-tiba ada sesuatu yang detached. Disruption. Murid-murid juga sama mengalami sekarang. Bagaimana waktu terjadi detach, dia dilepas, dipisah. Yesus yang tiap hari dia lihat naik ke surga, takut mereka. Gimana caranya? Termasuk Yosua. Pengennya murid-murid Tuhan kalau bisa selama-lamanya engkau sudah bangkit, gak perlu tiap hari sama kita deh Tuhan. As long as tiap kali datang. Jadi saya mau menginjil, tapi nanti kalau kesulitan Tuhan datang. Saya lagi kekurangan makanan, Tuhan datang. Tiba-tiba ada.
muridnya akan tenang, murid-murid Yesus akan tenang kalau Yesus bangkit gak naik ke surga. Ada at any time dia butuh, lihat. Karena apa? Attachment murid-muridnya kepada Yesus besar sekali. Dan seakan-akannya muridnya berkata gini, I cannot live without you, Yesus. Itu sebabnya Tuhan gak mau kalau kamu attach gitu. Aku pergi kepada Bapa, aku berikan Roh Kudus. Dan Yohanes 14:12, kamu akan melakukan perkara yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar dari itu. Kalau engkau percaya. Tapi muridnya apa mungkin? Kok Tuhan bilang aku akan melakukan perkara yang lebih besar? Wong sama aja gak mungkin kok. Makanya waktu dipisah Tuhan naik ke surga, ada kekosongan, ada ketakutan. Karena apa? Perpisahan itu membuat yang biasanya 2 dipisah 1 jadi lemah. Biasanya perpisahan membuat lemah. Biasa berdua kok jadi 1, lemah toh. 2 sama 1 menang mana? Menang 2, 1 pergi lemah. Itu manusia dan itu normal. Demikian juga Musa dan Yosua, abdi dan tuan, nempel. Kemana-mana nempel Musa. Waktu Musa mati, Yosua merasa, saya apa bisa melakukan yang seperti Musa aja saya belum tentu bisa. Apalagi Musa bilang, kamu akan menyeberangkan bangsa ini 2 juta ini ke sana loh. Lawang Musa aja sampai dihukum tidak boleh masuk. Saya ini apa dibandingkan Musa? Itu seringkali pertanyaan kita toh. Seringkali kita takut, seringkali kita tidak percaya diri waktu terjadi statement sama sesuatu. Padahal Tuhan tahu waktu dia bisa detach, dia naik ke surga, ada perkara besar yang terjadi. Lihat, sesudah hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Jadi yang pertama yang kita belajar dari ayat-ayat ini, yang membuat kita kebaktian ketiga tahu. Membuat Anda yang hadir di sini sadar, di dalam Tuhan, kematian bukan akhir segalanya. Melainkan awal kelahiran sesuatu kehidupan yang baru. Di dalam Tuhan, kematian bukan akhir dari segalanya. Melainkan awal kelahiran suatu kehidupan yang baru. Waktu engkau mengalami perpisahan secara fisik dengan orang, papa meninggal, suami meninggal, istri meninggal. Harus berpikir, mungkin ini awal sesuatu yang baru buat saya. Waktu engkau di PHK. Wah kayaknya mati nih. Siapa tahu di PHK itu muncul kelahiran. Waktu saya pensiun. 16 Juni 2020 saya pensiun. Pensiun nih. Direktur perusahaan besar. Semua enak, semua rasain semua. Waduh menikmati segala macam waktu di pensiun. Pertanyaan saya bisa sama seperti yang dulu atau tidak? Atau saya pikir inilah awal sekarang I'm free. Saya bisa melakukan perkara yang dulu selama jadi direktur asa saya gak bisa lakukan. I'm free doing something different. Tergantung dari kita. Makanya kalau Anda lihat sekarang di kehidupan Anda, detachment ini. Kadang-kadang justru dipisah sama Tuhan. Aku pergi ke rumah Bapak, aku pergi. Nanti Roh Kudus akan turun dan engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Sengaja banyak hal di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Kalau Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan ingin membuat sesuatu terobosan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang yang Tuhan lakukan detach dengan yang selama ini memenjara engkau. Detach dengan selama ini yang membuat engkau gak bisa berkembang. Dengan cara apa? Putus. Banyak orang maju karena putus. Detach dari something yang Tuhan bilang, ini ganggu kau maju. Aku tahu gara-gara ini loh kamu gak maju. Pengusaha-pengusaha, kenapa banyak yang gak maju kalah sama startup? Karena dia merasa perusahaannya bagus, tutup. Ini udah gak bisa, harus di cut off atau di pruning. Tapi terus nekat, ya habis waktu COVID. Pak saya 20 tahun Pak, COVID 1 tahun aja sudah collab. Kesempatan buat kamu pruning atau cut off.
Setelah keluar COVID, kamu yang baru. Tapi banyak orang gak berani. Kenapa? Karena attach. Dan itu yang dirasakan oleh Yosua. Setelah Musa mati, dia berpikir, dia udah tahu, udah dipersiapkan Musa. Baktian yang kedua nanti Anda lihat, Musa udah bilang, aku memilih engkau Yosua, udah diumumkan Yosua pengganti. Waktu itu, waktu Yosua diumumkan pengganti, dia masih tenang, masih ada Musa. Tapi waktu kejadian ini, mati, dia mengalami goncangan. Tapi kita melihat waktu hamba Tuhan itu mati. Ternyata itu bukan akhir, tapi awal. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Tuhan bicara sama Yosua. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 15:55, hai maut di manakah kemenanganmu, hai maut di mana sengatmu. Sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kematian tidak membuat kita jatuh. Tapi kematian itu dikalahkan oleh Tuhan. Bangkit menjadi sesuatu kelahiran baru. Dan Yosua mengalami ini. Sekali lagi, selama pandemi dari Maret 2020 sampai Mei tahun ini baru boleh PPKM 1 di Jakarta. Banyak kematian secara fisik. Teman-teman kita yang meninggal. Saya kehilangan 2 mama saya. Mama mertua dan mama bukan karena COVID, udah tua. Satunya 99, satunya 89. Tapi masa-masa ini setelah saya pensiun. Setelah saya pensiun saya bisa menikmati kebersamaan dengan mama mertua dan mama. Karena punya lebih banyak waktu. Bisnis banyak yang kalang kabut, profesi banyak yang kabut. Cara kerja banyak yang kalang kabut. Kematian cara-cara yang kabut. Cuman orang yang mempersiapkan diri dengan baik. Justru selama 2,5 tahun ini muncul sesuatu yang baru di dalam kehidupan. Karena apa? Kematian tidak akan membunuh orang yang punya iman, melahirkan sesuatu yang baru. Dan buat Yosua, kematian Musa menyebabkan Tuhan berfirman direct kepada Yosua. Itu sebabnya hari ini detachment Anda apa? Kalau Anda attach ke something yang yakin bisa menjamin hidupmu, apakah itu perusahaan, itu apa yang menjamin hidupku adalah ini. Oh, di-attach sama Tuhan, sama di-attach seperti itu. Tuhan bilang, detach, lepas. Supaya aku bisa berfirman kepadamu. Selama ini kamu gak dengerin saya, kamu dengerin partner, kamu dengerin orang pintar, dengerin orang yang hebat. Kamu dengerin mereka yang lebih ahli. Tapi kematian justru Tuhan bilang, now listen to me. Dan Tuhan listen to him. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Abdi Musa itu. Yang kedua. Shifting up your faith to lead. Yang kedua. Saya katakan ini. Kematian adalah salah satu cara Tuhan untuk melahirkan potensi baru yang membuat kita berbuah lebih banyak lagi. Abdi Musa itu diganti sama Tuhan. Sekarang jadi abdi Tuhan. Yosua berfirman langsung kepada abdi Musa. Promosi dari abdi Musa menjadi abdi Tuhan. Yosua muncul. Sekarang saya bisa listen to God directly. God, apa yang kau mau? Waktu engkau detach yourself kepada something yang bisa menolong engkau. Engkau melepaskan ikatan dari something yang selama ini engkau pegangin hebat. Dan kau melepas. Tuhan, saya lepas karena saya mau dengar dengan engkau. Nanti Tuhan berfirman kepada kita dan kepada Yosua seperti kepada Yosua. Direct, dulunya lewat Musa, sekarang langsung. Kenapa? Karena Yosua harus memimpin bangsa ini. Waktu kita berani menghadapi ini. Tuhan, firman ya Tuhan. Firman ya Tuhan. Firman ya Tuhan. Dan saya mau hidup dengan cara yang baru.
Saya kemarin saksikan di Pemuda, hari ini saya mau saksikan sedikit dari pagi juga. Saya ngalamin proses ini loh. Bahwa ternyata kalau saya berani memutuskan sesuatu kepada cara-cara yang normal, ikut caranya Tuhan, saya mengalami Tuhan bicara itu dahsyat. Waktu saya attach ke something yang saya bisa percayai menolong saya nggak bisa dengar suara Tuhan langsung. Tapi waktu saya berani berkata, ini yang normal, yang menolong saya caranya begini. Dan saya berani lepas, Tuhan bicara. Saya kena COVID, Juni 2021 Delta. Karena suster anak saya pulang dari Lebaran, udah dites PCR negatif, ternyata 5 hari kena. Dan to cut the long story short, akhirnya saya kena. Saya nggak usah cerita kenapa saya yang kena. Karena kadang-kadang salah doa. Saya, anak saya, menantu saya, istri saya main. Wah semua dicek negatif. Terus saya doanya gini, Tuhan ini suster saya kena ini. Wah kita lagi dekat dengan anak, cucu segala macam. Saya sombong saudara. Gini Tuhan, kalau boleh semua nggak kena. Tapi kalau boleh yang kena, harus ada yang kena. Biarlah saya. Saya kuat. Jangan sampai cucu saya. Baru 2 tahun, jangan sampai cucu saya. Jangan sampai istri saya, jangan anak saya. Saya Tuhan. Gaya sekali. Gaya sekali, maksudnya saya ya jangan cucu toh. Kalau aku wes tua. Cucu baru 2 tahun lebih. Ini doa keliru, hati-hati, omongannya hati-hati. Kejadian positif. Waktu kita besar, saya kaget gak? Ya enggak. Ya kamu doa kok. Doa dijawab kok bantah. Makanya kalau doa jangan sombong. Tapi rupanya itu waktu saya bilang, wah begitu sakit dicek 27 CT-nya. Wah tenang, kepala pusing sekali. Pusing jadi saya terpaksa minum, hampir tiap malam saya nggak bisa tidur minum melatonin. Tapi saya tidak kasih tahu semua orang. Saya tetap kerja, saya tetap lakukan, saya tetap semangat. Itu kata long story saya turun dari 27 ke 12. Wah anak-anak saya bilang, masuk rumah sakit. Pak 12, masuk rumah sakit. Semua rumah sakit penuh. Tapi saya punya koneksi, Pak bisa, udah siapin SVIP. Ini Pak nanti saya siapin untuk internet, Bapak bisa kerja apapun. Saya udah siapin, anak saya bilang saya udah siapin semua, bisa lah Pak. Pokoknya masuk rumah sakit, ngeri Pak, kita gak bisa nolong. Kita gak bisa lihat Papa, lihat kayak gini, caranya begini. Secara dokter, kayak ada 5 dokter bantu saya. Ini semua dokter. Bayangkan kalau engkau punya kedudukan. Semuanya itu tersedia. Sampai engkau lupa. Bahwa kamu punya Tuhan. Begitu kamu punya punya uang, sakit dikit, pikiran saya dekolgen kalau pusing. Mau doa, ya nggak usah doa toh. Kalau ada gini yang uang rumah sakit ada C, D, E, F. Pakai Lian Hua, Lian Cheng, Lian Cheng, semua obat-obatan komplit. Lian Hua, pokoknya komplit adalah. Caranya gini, pakai Avigan, Avitu, Avitus, pokoknya segala macam udah komplit. Karena kita sering nolong orang dan kita punya paket sekarang begini. Tadi, kematian adalah cara Tuhan untuk menghasilkan potensi baru di dalam hidup saya yang saya nggak pernah mikir. Pening sekali. Rumah sakit, rumah sakit, rumah sakit. Titik tertentu saya mesbah doa malam hari Senin. Ya waktu mesbah doa, pendetanya kena COVID dan berkata perjamuan kudus. Langsung itu reman masuk kepada saya. Setelah selesai saya bilang karena kita pisah kamar, pisah ini. Papa nggak mau masuk rumah sakit nomor 1. Dan Papa nggak mau minum obat apa-apa. Jangan ikutin ya, kalau nggak dari Tuhan ya. Nanti salah di mimbar, menurut Pak Paulus nggak usah minum obat. Enggak, Tuhan bilang sama saya, udah saya percaya perjamuan kudus, saya akan ambil perjamuan kudus setiap malam dan saya akan stop. Tidak minum antivirus, antibiotik, semua. Saya bilang, Mama, whatever it takes. Saya akan kaget, maksudnya apa? Maksudnya kalau mau jujur, kalau udah mati ya gak apa-apa toh. Katanya masuk surga kok takut sama mati. Tapi ternyata di dunia itu lebih enak mana sama surga? Enak dunia toh. Ayo siapa yang mau mati angkat tangan. Ayo siapa yang mau hari ini surga enak angkat tangan. Betul kan? Manusia kan begitu. Tapi titik itu terletak saya berkata whatever it takes. Kenapa? Saya percaya semua sistem
membantu. Tapi yang saya lupa, saya tidak percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena saya punya uang, saya punya facility, saya percaya ada 5 dokter paru yang mendukung saya harus lakukan gini. Tapi kematian akhirnya saya bilang, no. Saya belajar kematian cara Tuhan untuk melahirkan potensi baru di dalam hidup saya. Saya berkata, tidak. Berhenti semua. Saya doa, perjamuan kudus. Maunya saya, perjamuan kudus, sembuh. Enggak, tambah pusing. 5 hari lebih menderita. Tapi orang lain gak tahu, saya ikut. Saya tetap kerja, saya teleponin yang sakit-sakit, saya teleponin. Kamu sakit kayak gini ya, saya doain. Doa puasa, saya doain. Yuk perjamuan kudus, semua gak tahu. Mereka tahu bahwa saya sakit setelah saya sembuh. Loh, Bapak selama ini doain saya. Bapak selama ini berjuang untuk saya, itu Bapak sakit ya? Enggak, wong saya udah bilang sembuh kok. Wong saya bilang, Tuhan, saya ikut perjamuan dan penyakit ini tidak akan membawa kematian. Saya tidak mau minum obat sama sekali. Saya percaya. Loh, berarti kan saya sembuh. Kenapa saya mesti meratapi? Aduh sakit, pusing, kepala bang pusing. Allah ini main-main. Gak gampang, ngomong gampang. Tapi waktu ngalamin 5 hari makin lama makin tua. Hitung itu, kamar mandi wangi saudara. Makanan apapun itu yang enak, yang saya ini udah enak. Gak ada taste kan, gak ada bau. Tapi saya belajar banyak. Dari waktu saya mulai praktek gitu. Whatever it takes, rupanya itu melahirkan potensi baru dari saya. Untuk tahu bahwa saya harus percaya sama Tuhan lebih dari semua. Bukan tidak percaya dokter, dokter hebat, obat hebat. Tapi titik itu, rupanya itu melahirkan potensi baru dari saya. Saya mau belajar sama Tuhan, berserah penuh. Singkat cerita, 24 hari saya beres. Dan setelah 24 hari itu, di dalam malam saya mendoakan orang. Dan semenjak hari-hari itu, sampai sekarang saya berani mendoakan orang sakit kayak apapun. Saya berani doain. Dulu kan saya orang bisnis. Gak pernah nanya sakit. Kalau bisnis saya beresin, saya ngerti. Tapi kalau ada orang sakit, tanya pendetamu lah. Aku gak bisa kok. Sekarang di mana? Sampai hari ini saya selalu bawa minyak urapan. Di mana-mana. Ada sakit, aku tahu. Kamu sakit. Sampai malam ini kami masih melayani orang-orang yang sakit. Kita bikin acara tiap Kamis malam. Namanya Stronger Together. Ayo yang sakit COVID, kumpul. Saya jadi kayak pendeta. Loh mah, kok aku jadi kayak pendeta begini ya? Kok berani ya? Padahal dulu enakan ngomong bisnis. Melahirkan dan rupanya itu membuat saya sampai hari ini dimanapun saya siap. Kalau ada ketemu manapun, kenapa? Tidak mungkin muncul potensi baru. Kalau tidak kita menghadapi kematian dan percaya. Itu sebabnya waktu saya bilang, Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada abdi Musa itu. Saya mau. Dan saya bersyukur, saya mengalami itu semua. Dan waktu selesai, saya bilang, luar biasa ya. Bahwa ternyata God is real. Kita sembuh karena imunitas kita muncul. Imunitas muncul karena apa? Iman. Jadi gak usah pakai yang macam-macam yang saya pusing. Tapi tidak saya sarankan kepada anda-anda ya. Yang bukan dari iman dari Tuhan. Poin yang kedua ini. Itu sebabnya sekarang saya melahirkan suatu potensi hati. Kalau ada orang sakit saya berani mendoakan. Orang sakit saya berani urapan. Kalau apa kenapa? Karena saya menyadari bahwa Tuhan real di dalam hidup saya. Waktu saya berkata whatever it takes. I just trust perjamuan kudus ini. Di dalam kehidupan ini. Yosua mengalami seperti itu. Mengalami satu detach waktu saya percaya. Akan melahirkan potensi di dalam hidupmu. Kalau kau trust sama Tuhan. Makin-makin wow sekarang saya berkata Tuhan kita luar biasa. Makin kau percaya sama Tuhan. Itu kematian-kematian yang kita anggap kita hebat. Kita terhadap yang lama. Tuhan ganti dengan yang baru. Ayat 2 menarik. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu loh, kalau Musa gak mati, gak ada kalimat sebab itu. Kalau engkau masih percaya dengan segala macam, apapun yang kau punya masalah, engkau percaya ada orang, ada pikiran, ada sistem yang bisa menolong dirimu, gak ada kalimat sebab itu. Tapi waktu saya tidak punya alternatif lain, saya cut, God,
I trust you dan saya akan putuskan ini. No obat masuk. Saya hanya percaya firman-Mu, perjamuan ini. Waktu saya berani memutuskan itu, kalimat sebab itu muncul. Yosua berkata, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangi sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Seorang pun ayat 5 tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Setelah hamba Tuhan Musa mati, miracle demi miracle itu terjadi. Buat orang-orang tua, kita harus tahu kapan kita berhenti. Karena kadang-kadang kalau kita masih bercokol, kita masih hidup, tidak melahirkan generasi baru yang luar biasa. Makanya saya sadar, saya harus pensiun untuk memberikan yang muda muncul. Karena kalau kita tidak mundur, tidak ada kalimat sebab itu, pergilah sekarang. Siang ini, mungkin kau sedang mengalami masa-masa susah. Kematian di dalam bisnis, di dalam keluarga, problem yang berat sekali. Waktu itu terjadi justru di tengah kesulitan, justru di tengah kondisi yang berat itu. Firman Tuhan itu berkata, bersiaplah sekarang. 5 hal yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk shift up your faith to lead new direction in your life. Memimpin sesuatu arah baru di dalam hidupmu. Yang pertama, bersiaplah sekarang katanya. Jangan pernah menunda persiapan karena kita tidak pernah tahu kapan datangnya tantangan atau kesempatan dari Tuhan. Yang pertama, 5 hal untuk shift up our faith to lead. Bersiaplah sekarang. Jangan pernah menunda persiapan karena kita tidak tahu kapan datangnya tantangan atau kesempatan Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Siap sekarang. Tuhan bilang bersiaplah sekarang. Dan persiapan sekarang itu yang membuat kita melakukan sesuatu yang baik supaya kita bisa maju ke lihat. Saya teringat waktu saya pegang tol dan waktu itu akan berubah dari orang bayarnya pakai orang dan bayarnya pakai elektronik. 2 tahun sebelumnya saya udah bilang sama orang-orang, bapak-bapak dan ibu, engkau yang kerjaannya cuman begini, ini nggak bisa. Ini bukan pekerjaan engkau terus menerus, engkau akan diganti mesin. Jadi kalau engkau diganti mesin, sekarang persiapkan dirimu untuk pindah jalur. Jangan cuman mau begini. Wah pakai bagus itu kan di iklan ya, pakai bagus, pakai sonsi gitu kan yang di iklan. Tapi menderita loh cuman begini, bayar gini. Kamu siapin ya, kamu harus berani berubah. Yang lama, yang cuman pekerjaan gini harus kamu matikan. Kamu harus berubah di yang baru. Dari sekian banyak orang yang bekerja begini kita siapkan. Ayo, kamu mesti mematikan yang cuman pikiran sampai pensiun begini aja toh enak. Gak mikir kok kerja gini dapat gaji enak. Tapi tidak pernah maju. Diputus. Kita ciptakan orang-orang ini pekerjaan baru yang lebih menggunakan kepala. Bukan hanya otot. Artinya mau nggak pindah? Bookkeeper sekarang. Yang cuman ke data transaction. Dengan adanya IT, Artificial Intelligence. Engkau akan diganti. Kau siap nggak? Kalau di dalam pekerjaanmu bisa diganti robot, akan diganti robot. Itu sebabnya apa? Kita mesti siap. Kita bersiap sekarang to save anak-anak muda ini. Kalau anak-anak muda pekerjaanmu cuman mengandalkan otot kawat. Balung besi, kula mboten mangertos ingkang dados pangarepanipun, kula Raden Werkudara, mati. Digantiin tak? Nah kalau Anda kerjaan kayak gini, terus berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong ya supaya pekerjaan saya ada. Gak bisa, Tuhan bilang, no, shift. Bersiap sekarang untuk shift. Kalau tidak, engkau tidak akan pernah maju. Jangan melawan, shift. Perusahaanmu yang masih konvensional, nggak punya digital, shift. Bersiap sekarang.
Dan kalau dia bersiap sekarang untuk membuat sesuatu yang baru, engkau lebih siap. Itu sebabnya saya mengajak kebaktian ketiga, ayo pikirin. Yang kau sekarang yang lama, apa yang kau lakukan di dalam perusahaan, di dalam keluarga, whatever, di dalam bidang ekonomi. Yang kau rasa, wah ini yang saya kerjakan udah menuju ke kematian ini. Bisnisku menuju ke kematian cara begini. Cara kerjaku menuju kematian. Cepat bersiap sekarang, shift. Kalau tidak, engkau akan mengalami masa susah. Bersiap. Yang kedua, bukan hanya bersiap, seberangi sungai Yordan ini. Kita tidak akan pernah mengalami mujizat dan kesempatan baru bila terus berada di tempat yang lama. Yang kedua, Tuhan bilang, siap. Seberangi. Siap. Seberangi. Para pengusaha, para karyawan-karyawan. Kalau engkau tidak berani menyeberangi dengan kompetensi baru, dengan cara baru di era yang baru ini, engkau akan ketinggalan di Kanaan dan engkau akan korban dari teknologi. Tapi makanya Tuhan bilang, seberangi. Gak enak, gak tahu daerah baru ini. Setelah saya pensiun, saya seberangi daerah baru. Sekarang tugas saya jadi komisaris independen. Tugas saya menjadi advisor untuk menyiapkan perusahaan-perusahaan yang mau go public. Saya daerah baru adalah startup. Saya membina anak-anak muda supaya anak muda maju. Saya berangi. Biasanya kumpulannya kalau di perusahaan yang tua-tua, sekarang yang muda-muda kumpul. Setiap Senin sore saya muda. Makanya saya kenapa muda? Karena setiap hari kumpulnya sama anak-anak muda. Generasinya anak saya kumpul. Every Monday afternoon. Can you imagine? Saya debat, kamu punya ide apa? Begini. Oh, ayo kamu punya ide. Kamu punya apa? Kamu punya plan apa? Kita bicara terus sama orang yang di bawah 30. Saya tambah muda enggak? Pasti tambah muda. Dan waktu dia bilang, Pak ada kayak gini. Oh, ini bagus Pak, saya bagus. Berani enggak? Oke, kamu punya ide, saya invest. Waktu saya bilang saya invest, artinya saya berani apa? Menyeberangi sungai. Nanti jadinya kayak gimana? I don't know. Tapi I trust you. Seberang sungai. Nah, orang-orang yang menyiapkan diri untuk berani seberangi sungai, tidak hanya berhenti di comfort zone Allah hari ini, engkau akan melihat perkara besar. Dan selama 2 tahun ini, waktu saya mulai menyeberangi dari profesional, dari pegawai, walaupun pangkatnya tinggi tapi tetap saya pegawai. Waktu saya nyebrang, sekarang saya jadi investor, jadi pengusaha. Jadi nanti gimana? Waktu saya mulai nyebrang, saya melihat, wow, ternyata enak ya. Kalau kita seberangi sungai Yordan, di seberang sungai Yordan lebih enak daripada Kanaan. Kenapa? Karena ada daerah baru. Yang kedua, siang hari ini, jangan lama-lama, jangan berhenti di tempat yang kau yakin itu akan mati. Saya nggak bisa explain lebih detail. Termasuk ini online. Yang mungkin kompetensi kamu, pekerjaanmu sekarang sedang dying karena akan digantikan komputer. Pikir hari ini, mulai saat ini, untuk seberangi sungai Yordan, sesuatu yang baru. Mungkin gak enak, karena biasa begini. Pengalaman saya begini, 10-an tahun begini. Pengalaman tidak garanti your success in the future. Tapi yang baru. Jangan pernah lihat. Yang ketiga, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah seberangi sungai Yordan. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Menuju negeri yang kau berikan. Ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kaki bangsa Israel akan diberikan kepadamu. No. Firman Tuhan berkata, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Anak-anak Tuhan, telapak kakimu. Setiap tempat, waktu saya keluar, saya dari startup. Setiap tempat yang waktu saya invest di startup, telapak kakimu. Wah, itu rema luar biasa. Jadi milik. Jadi Anda jangan main-main. Tuhan itu percaya sama kita luar biasa. Sampai setiap tempat yang di telapak kaki kita akan jadi milik.
Masih takut apa meninggalkan yang lama? Hei anak-anak muda, bangun. Change your course. 1 Korintus 2:9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kebaktian kelima saya mau bahas ini. Artinya apa? Tidak pernah dilihat oleh mata kita, nggak pernah didengar oleh telinga kita, nggak pernah timbul dalam hati kita yang disediakan Allah. Artinya apa? Unknown. Kuncinya apa? Mengasihi Tuhan. Kuncinya apa? Firman Tuhan, cross the Jordan, seberangi dan setiap tempat. Itu sebabnya yang ketiga, menuju negeri yang akan kuberikan kepada kamu. Setiap tempat yang kau injak, clear territory. Saya catat gini, poin yang ketiga. Kita tidak perlu tahu di mana. Kita tidak perlu tahu di mana. Asal kita percaya kepada siapa yang menguasai di mana kita ditempatkan. Katanya apakah Bapak Paulus waktu keluar dari profesional pegawai jadi pengusaha tahu nanti investmentnya di perusahaan baru sukses? No. Tapi saya percaya kalau saya melakukan bersama Tuhan, setiap tempat yang saya injak akan menjadi milik kita. Oh, saya nggak pernah membayangkan kok. Mata nggak pernah lihat. Telinga saya nggak pernah dengar. Nggak muncul di hati saya. Dari mana saya membayangkan sesuatu yang nggak pernah saya lihat, tidak pernah saya dengar, tidak pernah muncul. Hanya iman. Makanya shifting up your faith. Itu yang Tuhan sediakan buat kita loh. Kita seringkali menyitir 1 Korintus 2 ayat 9 toh. Tapi sebetulnya kalau Anda menyitir itu, Anda sedang berkata, Tuhan bawalah aku ke tempat yang aku tidak tahu apa-apa. Ikut Tuhan. What next? Yesaya 54 ayat 3. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Jalan. Setiap tempat jalan. Setiap tempat berkuasai. Kenapa kok saya harus jalan? Kenapa kok saya harus menyeberangi sungai Yordan? Tidak berhenti di perusahaan tempat saya berada. Tidak berhenti di kompetensi saya berada. Karena engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Seberapa besar saya bisa mengembang Tuhan. Seberapa besar imanmu untuk berjalan ke kanan dan ke kiri. Seberapa besar kondisiku akan lebih baik Tuhan. Seberapa besar engkau berani berjalan crossing the Jordan bersama Tuhan. Seberapa besar future saya akan hebat. Future saya akan mantap Tuhan. Seberapa besar engkau berani menyeberangi sungai Yordan. Walaupun engkau tidak tahu arahnya kemana. Karena Tuhan akan mengarahkan pada waktu itu ke sana. Sebab engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, lapangkanlah tempat kemahnya, bentangkan tenda kediamannya, jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh
ketokmu. Sebab aku kan mengembang ke kanan, ke kiri. Keturunanku kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Kusiapkan diriku. Setiap tempat yang akan kau lihat. Ini janji firman Tuhan. Itu sebabnya ayat tadi berkata, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, engkau jangan pernah takut. Hari ini jangan pernah berhenti. Karena kalau engkau berhenti, engkau tidak mengalami yang Tuhan janjikan ini. Ayo berani maju. Kita tidak perlu tahu di mana asal kita, percaya kepada siapa yang menguasai di mana kita ditempatkan. Yang keempat, seorang pun ayat 5 tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Kalimat ini artinya apa? Kalimat ini bagus nggak? Kalau kalimat seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Artinya kita diminta untuk perang. Musuh itu selalu ada. Tuhan berkata kepada Yosua, kalimat ini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau loh Yosua. Artinya apa? Memang kita diutus, lihat aku mengutus kau di tengah, seperti domba di tengah serigala. Kita akan menghadapi peperangan demi peperangan. Kalau orang berdoa, Tuhan jangan ada peperangan. Artinya siap, Tuhan panggil saya pulang. Kalimat ini bukan kalimat yang enteng. Artinya Tuhan bilang, seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau. Tuhan bilang, kamu akan perang terus. Siapkan dirimu, engkau akan perang. Tapi waktu engkau perang, aku akan berada dan kau akan menang. Karena orang tidak bisa bertahan lawan engkau. Walaupun orang tidak bertahan, tapi dia akan nyerang. Dan di dalam peperangan itu ada janji Tuhan. Bukan mengusir penyerang. Bukan mengusir problema. Bukan mengusir masalah di dalam hidupmu. Masalahmu akan datang terus menerus. Makin tahu Tuhan mau promote engkau, masalahmu makin besar. Dan waktu masalah besar yang membedakan kita dengan orang lain adalah, aku akan menolong kau sehingga orang tidak dapat bertahan menghadapi kau. Yang keempat ini, ayo siapkan diri berperang senantiasa dengan iman bahwa kemenangan sudah Tuhan jamin. Setting up your faith to lead. Lead to apa? The war. Memang kita harus melawan peperangan itu. Masalah peperangan, problema yang kita hadapi dalam kehidupan kita akan terus ada selama kita masih mau hidup. Tapi percaya, engkau tidak berperang sendiri. Tuhan yang berperang untuk kita. Engkau harus menghadapi, tapi bersama dengan Tuhan. Jadi bapak-bapak yang punya masalah keluarga, anak-anak. Suami yang punya masalah istri. Istri yang punya masalah suami. Keluarga yang punya masalah di dalam bisnis. Perang. Hadapi. Tapi jangan sendiri sama Tuhan. Karena Tuhan yang akan menyelesaikan itu. Terakhir, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Kalimat ini muncul supaya Yosua tahu, dia mengerti bagaimana Tuhan menyertai Musa. Kalau Yosua dikasih firman Tuhan gini, seperti aku menyertai Abraham, aku menyertai engkau. Bingung dia. Piye yo Abraham, bayanginya aja susah. Tapi Tuhan tuh ngasih kepada saya clear loh. Seperti Tuhan menyertai Musa yang kau tahu, aku menyertai engkau. Oh, Tuhan menyertai Musa begini ya. Waktu Bani Israel melihat laut Tebrau, Tuhan bilang, ter jalan Firaun dan keluarnya mati. Waktu melihat di Mara ada air pahit. Tadi pagi saya bilang air pahit. Tuhan bilang kasih kayu, dek manis. Dari le mineralil, dari L minerale, L Tuhan. Terus tiba-tiba nggak ada makan. Tuhan menyertai Musa, ada mana dan burung puyuh.
pada waktu nggak ada air, pukul gunung Horeb. Lihat, Yosua ngelihat dengan mata bagaimana Tuhan menyertai Musa. Waktu Tuhan berkata, seperti aku menyertai Musa. Langsung Yosua, tak. Itu sebabnya kesaksian itu penting, saudara. Kesaksian di dalam gereja, di dalam CG itu penting. Waktu engkau mendengar kesaksian dari orang yang engkau kenal di CG, engkau mengalami itu, engkau bisa attach. Tuhan, ini papa itu kan tetangga saya, itu kan anggota CG saya dilepaskan dari sakit, dilepaskan dari bisnis yang mau kolaps, mendadak naik, dilepaskan. Engkau kenal sama orangnya, engkau tahu masalah. Waktu engkau melihat dia ditolong, engkau bisa attach. Dan waktu Yosua mendengar gini, aku ngerti, aku percaya karena aku melihat. Itu sebabnya kesaksian itu penting. Karena kesaksian yang membuat kita seperti Tuhan menolong dia. Tuhan akan nolong. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wow. Yang kelima, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang kelima, percaya penyertaan Tuhan itu paripurna dan sempurna. Paripurna dan sempurna. Asal engkau tahu. Itu sebabnya kau harus tahu. Kesaksian membina apapun. Seperti Tuhan menolong Pak Paulus. Seperti Tuhan menolong Pak Philip. Seperti Tuhan menolong apa yang kau kenal. Tuhan, kalau yang lain ditolong, aku juga Tuhan. Kalau yang lain ditolong, aku juga Tuhan. Dengan 5 dasar ini Yosua berani berangkat. Dan dia berkata, nanti kebaktian keempat. Saya mau cerita, shift up to cross the Jordan. Baktian keempat, setelah dengar firman ini, apa yang dilakukan Yosua? Baktian keempat saya berat. Sekarang saya tahu, saya enggak alone, saya enggak sendiri, saya enggak apa-apa. Masalahku banyak, tapi saya tahu, saya enggak mau berhenti di sini. Saya harus cross the Jordan, saya harus berani, saya harus lead myself to the new direction. Supaya saya bisa, dan saya percaya setiap tempat yang akan saya jalani menjadi milik saya. Hari ini, jangan pernah berhenti di tempat di mana engkau berada. Kalau tempat itu tidak lebih baik dari apa yang Tuhan sedang kerjakan di depan sana. Jangan meratapi kenapa saya kok kondisi begini terus. Di tempat ini kok banyak masalah. Jangan ratapi. Lihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di sana. Kuncinya, seberangi sungai Yordanmu. Kebaktian yang nanti. Tapi hari ini, prepare yourself. Percaya. Karena apa? Setiap tempat. Anak-anak muda, setiap tempat. Setiap pekerjaan, setiap bisnis yang kau tapaki, Tuhan akan membuat itu berhasil. Bukan karena engkau hebat, tapi karena kau punya iman. Dan kesetiaan Tuhan lebih dari kompetensimu. Kesetiaan Tuhan lebih dari kehebatan koneksimu. Kesetiaan Tuhan lebih dari apa yang kau bisa banggakan. Orang tua yang hari di sini, Pak Paulus saya udah umur 50 ke atas, 60. Saya juga baru 63 kok, masih young. Dan saya berani melupati sesuatu yang baru, yang gak pikir. Supaya saya bisa setara dengan generasi anak saya. Apakah nanti saya bisa melakukan? I don't know. Tapi kalau saya berjalan dengan Tuhan, saya percaya masa depan yang saya lakukan bersama dengan Tuhan akan jadi bagus. Mari kita bangkit berdiri.